kalau korelasi dengan perubahan sosial itu ada nggak? Kalau misalnya merujuk pada teater dinasti misalnya, teater rakyat itu kan sangat getol dengan target perubahan sosial itu. Apakah di model ini juga punya targetan entah perubahan sosial atau apa? Atau mungkin ke penonton? Pertanyaannya berat-berat. Pagi aku langsung mikirin perubahan sosial. Gini, aku kira banyak, ya katakan hampir semua seniman kan, seni pertunjukan gitu yang aku baca ketika mereka sungguh-sungguh memasukinya itu pasti punya, pasti sih mungkin nggak tepat ya, tapi sejauh pengetahuanku, sejauh pengalamanku itu dari yang aku temui gitu, sebagian besar itu selalu punya ide, punya intensi, punya keinginan untuk terlibat kalau di dalam apa yang terjadi di dunia saat ini dengan satu dan lain cara gitu, dengan cara memandang yang berbeda-beda kan atas apa yang berlangsung saat ini. Nah, cara memandang itu juga kan kemudian menentukan bagaimana bentuk keterlibatan itu dilakukan. Artinya kalau kamu menyebut teman-teman teater dinasti dulu, ya berada dalam satu ruang waktu yang juga pada tingkatan tertentu khas kan, yang berbeda dengan ruang dan waktu yang sekarang. Kalau kita mau bandingkan dengan Rimini, di samping waktu kita ngomong ruang kan, artinya mereka base-nya di Berlin gitu kan, dengan situasi masyarakat yang berbeda gitu. Ide, ya aku kira mereka punya gagasan transformasi sosial, aku nggak tahu, kalian harus tanya gitu. Tapi bahwa yang dari yang aku baca ya, dari karya-karya mereka, dari pertemuan dengan mereka, gagasan ide dan keinginan untuk terlibat dengan apa yang berlangsung dengan dalam situasi yang sekarang itu jelas ada gitu. Itu kenapa mereka memilih bentuk-bentuk teater yang mereka lakukan sekarang gitu. Nah, mungkin kalau boleh aku sedikit cerita bacaanku ya atas bentuk atau estetika teater mereka itu kan sebelum ini, katakanlah di tahun 90-an gitu, 80-an itu berkembang yang disebut sebagai documentary theater, teater dokumenter gitu. Nah, teater dokumenter itu kan upaya seniman atau beberapa seniman waktu itu yang melihat misalnya bahwa ya sebagaimana generasi-generasi sebelumnya ya, teater dokumenter itu sepertinya awalnya banyak berkembang malah di Rusia. Jadi setelah perubahan komunisme dan macam-macam, jadi melihat bahwa katakanlah realisme atau pendekatan teater sebelumnya tidak mampu menangkap atau terlibat dengan perkembangan kenyataan yang semakin kompleks gitu. Maka kemudian dokumenter teater ini beberapa orang kemudian beberapa kritikus melihat sebenarnya semacam neorealisme gitu. Atau ada yang menyebut semacam ultra realisme gitu. Karena berbeda dengan realisme kan realitas dibaca oleh si seniman gitu kan, kemudian dibahasakan ulang oleh si seniman itu dalam satu dunia bentukan atau yang disebut sebagai oleh Stanislavski sebagai given circumstances itu, terus given circumstances lingkungan terberi ya, lingkungan yang digambar yang dibayangkan dan kemudian dimainkan oleh aktor-aktor ya, yang jadi tetap saja ada rekaan kan gitu, rekaan. Nah, unsur rekaannya banyak lah, dominan lah rekaan si seniman, misalnya rekaan si penulis, rekaan si sutradara. Nah, dokumenter teater kan kepingin lebih dari itu, melampaui itu gitu kan. Jadi kenyataannya tidak ditafsir, sebisa mungkin tidak ditafsir. Itu kenapa mereka pakai verbatim teknik ya, jadi direkam gitu lah,
dan kemudian yang dimainkan itu adalah benar-benar hasil rekaman gitu. Si aktor benar-benar menirukan, kalaupun ada bagian yang disampaikan dari penelitian mereka, menirukan rekaman itu. Salah satu teknik verbatim teknik itu kan teknik penyutradaraannya ya mendengar rekaman, bahkan jeda antar kalimat, interjeksi, intonasi diukur dari sana, karena ya benar-benar kepingin dekat dengan itu gitu, dengan kenyataan. Ya berkembang lah. Tapi kemudian ya sebagai satu cara pandang katakanlah baru pada waktu itu, ketika dilakukan oleh banyak seniman kan menemukan variasi-variasi yang berbeda ya. Jadi tetapi bahwa gagasannya adalah si seniman tidak menjadi nabi, tidak menjadi ahli yang menafsir kenyataan dan mereka ulang kenyataan, kemudian menampilkan kenyataan itu. Jadi pada saat itu dalam bacaanku kesadaran bahwa seniman bukan pusat, seniman bukan nabi yang berdiri di depan gitu, di depan masyarakat gitu, yang tahu semua hal gitu, yang lebih tahu dari masyarakat misalnya, mulai berkembang gitu. Artinya hadir di sana gitu. Bahwa itu kenapa Rimini menyebut mereka expert misalnya, jadi bukan bahkan bukan warga gitu ya, mereka expert gitu. Karena ya kita tahu sesuatu, kita tahu teknik teater, kita tahu misalnya seniman, kita tahu sejarah teater, kita punya rujukan teater gitu. Tapi mereka juga tahu hal-hal atau isu yang dipilih oleh si seniman kan. Barangkali si seniman malah pengetahuannya jauh daripada si warga gitu kan terkait dengan isu. Maka kemudian ya ada semacam kesadaran itu gitu bahwa seniman bukan pusat. Nah, itu berkembang dokumenter teater dan yang aku juga kepingin cerita ada kaitannya. Jadi Rimini Protokol ini kan berasal dari satu sekolahan yang sama, Institute for Applied Theater Gießen di kota kecil di Jerman gitu. Kebetulan aku pernah ke sekolahnya gitu, pernah difasilitasi rute gitu, terus aku mengunjungi sekolahnya, ketemu dengan direktur kurikulumnya. Buat aku menarik banget gitu. Jadi sekolah itu cuma fakultas dari Universitas Gießen, fakultas teater lah seperti itu kan. Aku lupa tapi kalian mungkin bisa mencari sumbernya. Jadi salah satu pendiri awalnya gitu. Di sekolah itu dari namanya aja kenapa aku pengen ke sana gitu. Kenapa pengen mengunjungi sekolah itu? Karena dari namanya aja aku udah tertarik gitu. Institute for Applied Theater. Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Institut Teater Terapan. Gitu. Sebelum ini kita kan aku taunya ya bahwa itu berlangsung di seni rupa kan. Ada applied art gitu kan, seni terapan itu kan. Terus kalau applied theater apa ya gitu maksudnya. Tapi ngelihat lulusannya gitu sangat beragam ya. Semuanya nggak tunggal loh ya bentuknya gitu. Rimini Protokol di bawahnya ada sisi pop, ada Gob Squad. Di atasnya ada René Poles gitu. René Poles itu sangat panggung, sangat dia panggung, dia bekerja dengan aktor, bekerja dengan tetapi dengan mungkin estetika yang berbeda. Ya aku tertarik, ini sekolah ini banyak melahirkan seniman-seniman gitu. Dan kemudian aku juga dapat cerita ya, beberapa lama juga kurator direktur festival tari di Jerman gitu, kurator seni rupa gitu. Ada beberapa yang juga yang dari sekolah ini gitu. Terus kan aku penasaran gitu, dan iya jadi ngelihat bahwa apa ya, seni pertunjukan atau teater dalam hal ini sebagai satu yang sejak awal adalah lintas disiplin, itu benar-benar dikejar gitu, diwujudkan, dipelajari
dalam tingkatannya yang jauh dengan situasi-situasi sekarang. Pengajarnya, misalnya direktur kurikulumnya itu komposer, Heiner Goebel itu komposer musik ya. Tapi Heiner Goebel ini juga terkenal sebagai komposer musik yang karya-karyanya kemudian diklasifikasikan oleh kritikus sebagai musik teater, bukan ilustrasi loh ya. Karyanya tetap musik gitu, tapi katakan mungkin ya bahwa ketika mendengar musik itu kita pada saat yang sama bisa terbayang banyak peristiwa gitu loh, musik teater itu. Dan beberapa pertunjukannya ya presentasi musiknya ya aku agak sebel dengan istilah teatral gitu, teatrikal gitu. Di Indonesia itu udah aksi teatrikal gitu. Itu. Jadi pengajarnya mereka selalu punya dosen tamu gitu mungkin per periode gitu. Marina Abramovic pernah jadi dosen tamu di sana gitu. Yang terakhir aku tahu dia performance artist, visual artist. Jadi apa yang kayak dibuka gitu, gagasan atau ide tentang teater itu dibuka gitu, bahwa teater pada awalnya adalah satu peristiwa bersama yang teknik, cara dan gayanya bisa apa saja gitu selama peristiwa bersama itu bisa diberlangsungkan kan gitu, bisa diambil dari mana aja gitu, karena dia peristiwa bersama. Jadi aku melihat beberapa presentasi mahasiswanya saat itu juga, jadi setiap semester mereka harus bikin karya setiap semester, dan mereka harus bekerja duo, nggak tunggal, tapi bisa bekerja dengan satu angkatan, dengan angkatan di atasnya, bahkan bisa bekerja dengan dosen, tergantung idenya. Presentasi karyanya instalasi, audio project yang penonton adalah dikasih audio gitu, dan dibimbing oleh audio ini mengolah peristiwa. Jadi dari pengalaman ini aku melihat bahwa yang terpenting adalah, ini tafsirku tentu saja ya, bahwa teater pada akhirnya adalah bagaimana menciptakan satu peristiwa bersama untuk membicarakan satu hal tertentu, satu concern tertentu gitu, satu kepedulian tertentu, atau juga ada satu keinginan terlibat gitu. Caranya kamu bisa pakai cara apa saja selama dia memenuhi alasan dan tujuan dari ide penciptaan teater itu. Nggak harus di panggung, nggak harus panggung yang itu, nggak harus aktor misalnya, kan gitu, nggak harus ya idenya apa, tujuannya apa gitu. Jadi aku kira aku nggak tahu ini menjawab pertanyaanmu tentang sosial transformasi sosial atau tidak ya, tapi tampak jelas kalau di aku bahwa yang aku bisa bilang keinginan untuk terus terlibat ya. Karena gini, ada banyak seniman, aku sendiri misalnya, ya kalau ukurannya perubahan sosial yang langsung ya nggak pernah mungkin. Dan bukan cuma teater, apa gitu, aktivis sosial misalnya yang bekerja dengan grassroots itu kan nggak bisa melakukan perubahan secara langsung gitu. Kalau kita ngomong perubahan sosial kan selalu ada banyak variabelnya gitu. Bahwa mungkin menjadi salah satu variabel yang bekerja bersama variabel-variabel lain dan kemudian menciptakan satu perubahan, ya mungkin.